Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin summa al-fadhil sahibul kitab Sayyid Ahmad ibn Athaillah ثم إلى صيب شرفها كي صلى بن عمر دارات رحمه الله نفعنا به وبعلومه ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن العطاس لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانضفاع والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى الدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع لطفه والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai hikmah yang ke 20 yang disarahi oleh Kiai Saleh bin Umar Darat. Imam Ahmad Ibnu Athaillah berkata dalam hikamnya, ihalatu kal a'mala alal wujudil farahi min ru'unatin nafsi. Menunda-nunda beramal guna menantikan kesempatan yang lebih luang termasuk tanda kebodohan diri. Ini makna terjemahnya. Maksudnya adalah menunda amal sampai selesainya pekerjaan adalah termasuk tanda kebodohan dirimu karena terikat kuatnya hawa nafsu. Sering kan ya? Sering apa sering?
Hah? Ngerjain motor, ntarlah nunggu selesai baru sholat. Kerja, bentarlah nunggu ini selesai baru sholat. Itu orang yang terus menerus begitu, maka dikatakan itu tanda kebodohan dirinya seseorang. Dan itu menunda-nunda itu sebagian dari nafsu, hawa nafsunya kita yang membawa kita pada kebodohan. Maksudnya ketika seorang murid mengerjakan satu urusan dunia, dan dia sibuk dalam urusannya sampai tercegah untuk mengerjakan urusan akhirat dan menjadi penghalang dirinya untuk menghadap mengerjakan perintah yang wajib dan tidak sempat lagi mengerjakan yang sunnah, lalu dia masih terus mengulur-ngulur waktu untuk mengerjakan ibadah, menunggu pekerjaannya selesai. Ya, ntar waktunya masih panjang, inilah waktunya masih panjang, itu maksudnya masih panjang untuk ngerjain yang wajib. Nanti sampai mepet bisanya cuma ngerjain yang wajib, yang sunnah sampai nggak sempat masih ditunda-tunda lagi. Maka seringkali orang yang begitu itu hatinya mengucapkan, apabila pekerjaanku selesai maka aku akan mengerjakannya. Kalau selesai saya mau sholat nih, kalau selesai saya baru mau berangkat ngaji nih, kalau selesai saya baru mau ke majelis nih, kalau selesai saya, itu seringkali hati kita mengatakan yang demikian. Maka orang yang seperti itu adalah orang yang salah perhitungan, cara ngitungnya salah gitu loh. Ente kalau hitung-hitungan dunia jago nggak? Kali-kalian gitu, tambah-tambahan gitu, jago nggak? Nah kadang kalau ngitung akhirat kok nggak jago gitu loh. Kalau ngitung dunia jago. Ini kalau saya kerja sekian ya, 8 jam tambah 2 jam lembur, oh sekian gaji saya. Cepat itu begitu ya. Hah? Ini kalau saya dapat kiriman dupa 10, minyak wangi 10 botol, sekian, cepat hitungnya. Cepat itu. Apalah. Tapi kalau urusan hitung-hitungan urusan akhirat, kenapa kok jadinya selalu salah perhitungan? Karena mengulur-ngulur waktu untuk beramal itu terkadang tidak lagi punya kesempatan untuk mengerjakannya karena kehabisan waktu. Maka orang yang kehabisan waktu itu sungguh sangat nampak bodohnya, karena dia kehilangan sesuatu yang berharga dengan hanya ditukar sesuatu yang tidak ada harganya. Contoh, ada orang punya 1 kilogram emas. 1 kilogram emas. Sekilo emas berapa kira-kira? Berapa? Bukan besarnya seberapa? Seginilah ya, sekilo. Kemudian ditukar sama batu koral 1 truk. Dia merasa bangga, wah gua untung banget,
gua punya emas gini doang nih, ditukar sama 1 truk, untung banyak gua gitu. Itu orang apa kira-kira? Salah perhitungan. Itu cara ngitungnya. Jadi sesuatu yang di mata kamu kelihatannya kecil, gak ada harganya, kamu tukar dengan sesuatu yang kelihatannya besar di mata kamu gitu loh. Padahal itu lebih gak ada harganya. Lah ngerjain motor itu, kalau motornya jadi, umpamanya lah ini motornya orang, kamu ditunggu orangnya mau digaji, diburu-buru harus selesai, kira-kira gajiannya berapa? 1 miliar? Umpama motornya selesai nih, gajiannya berapa? 200 ribu. Servis doang ya. Pak buruan Pak, ini sudah. Ya. Udah jam 5, udah lembur dah dia. Yang penting ngerjain motor, mau diambil mau langsung itu dibandingkan nilainya sholat, berapa bandingannya kira-kira? Itu seringkali kita begitu gitu loh. Jadi mikirin yang kamu anggap gede, ninggalin yang kamu anggap kecil. Padahal yang kecil itu nilainya nggak bernilai. Yang gede itu nilainya nggak ada. Kamu anggap untung besar, begitu bayaran, alhamdulillah. Sholat telat nih, alhamdulillah, tapi sholatnya telat. Berarti seneng sama yang kecil, kantongin. Sholat yang telat, biarinlah, ntar dikodok aja. Gimana? Ada pesanan minyak 1 dus, Pak, ayo Pak. Sholat, tar nunggu nyampe sono tanggung, macet lagi, waduh gimana? Terus yang jadi sering tergoda apa? Orang yang mengatakan sebentar lagi, habis ini selesai, saya mau sholat. Itu enggak selesai-selesai, coba. Itu goda dari Allah begitu, ujiannya Allah begitu. Yang kamu anggap 10 menit, 2 jam. Yang kamu anggap, seberapa jam ini mas selesai. 3 jam enggak kelar-kelar. Sampai hilang waktu asar, hilang waktu duhur. Jadi yang kamu anggap ini gampang. Kenapa? Kamu mengandalkan diri kamu. Ini mah gampang. Pak, anterin Pak ya? Iya, lihat map. 10 menit. Ban pecah. Kan enggak diperhitungan kamu tuh. Jadi seringkali apa yang kita anggap kecil tapi berharga, kamu remehkan tuh. Kamu tukar dengan, ini kalau berhasil, dapat sekian saya. Sekian itu seberapa gitu loh? 1 miliar. 1 miliar aja masih, ya Allah. Maka dia terhitung orang bodoh karena salah perhitungan. Maka jadilah orang yang salah perhitungan itu orang yang bodoh karena 3 sisi kebodohannya. Dia punya 3 arah kebodohan. Yang pertama, karena orang itu lebih mengutamakan dunia dari akhirat. Ini bodoh yang pertama nih. Kebodohan yang pertama, dia mendahulukan dunia, menganggap dunia lebih utama daripada akhirat. Padahal akhirat itu tempatnya kembalinya kita, dan keadaan kita akan kekal selama-lamanya di akhirat.
Sedangkan dunia hanya tempatnya persinggahan yang sementara, dan pasti akan kamu tinggalkan. Kamu menyia-nyiakan tempat yang selama-lamanya, lebih mengejar tempat yang sementara. Itu bodoh apa bodoh kira-kira? Di atas bodoh apa namanya? Dungu. Nanti bodoh ini biasa, ini di atasnya bodoh banget gitu maksudnya loh. Kalau orang Jawa Timur itu kalau ngomong pelit itu biasa, tapi kalau pewelit itu berarti bodoh biasa. Kalau bodoh ya, itu berarti bodohnya banget gitu. Pakai penekanan, maksudnya pakai tasdid. Imam Al-Ghazali radhiyallahu an dalam kitab Ihya-nya beliau memberikan gambaran orang yang berada di dunia itu seperti seseorang yang ada di dalam sebuah kapal. Maka nahkoda kapal itu berkata kepada penumpangnya, sebentar lagi kita akan singgah di sebuah pulau untuk mencari perbekalan. Ini kapal lagi jalan nih, bekalnya tipis. Nih nanti ada pulau, kita berhenti sebentar nyari bekal. Maka hendaklah kamu yang turun nanti jangan lama-lama, segera naik lagi biar kita sampai langsung ke tujuan. Karena kapal ini akan berangkat sewaktu-waktu. Jadi jangan kamu lama-lama di sana, nanti sewaktu-waktu kapal ini bisa langsung berangkat. Kalau kamu kelamaan, kamu ditinggal. Nggak nungguin kamu, nggak gitu. Dan siapa yang tertinggal tidak akan kami jemput kembali. Terus begitu mendarat, mestinya gimana? Waktu kapal yang mendarat kamu turun untuk cari bekal, mestinya bagaimana? Cepat-cepat dapat langsung kembali ke terus kamu entar-entar karena kamu anggap bekal yang di situ itu besar nih, wah ini top ini. Sampai kapal yang mau berangkat gak kamu hiraukan, ditinggal kamu sama kapalnya. Padahal tujuan kapal ini ke tempat yang kekal, surga yang abadi, tempat yang istimewa. Kamu lebih milih tempat singgah yang gunanya hanya untuk ngambil bekal yang kecil. Paling ngambil air segalon, ngambil jambu lah 2 biji, ya. Apa mulianya itu? Kamu prioritaskan, kamu hiraukan kapal yang nunggu untuk berangkat ke tempat yang kekal, tempat yang istimewa, tempat yang gak ada bandingannya. Kamu hiraukan nih. Kamu lebih milih tempat singgah yang gak ada gunanya, padahal cuman untuk ambil air sebentar doang. Tapi kamu merasa apa? Kenapa? Ayak janda herang di situ. Gara-garanya ketemu janda cantik. Ini sih godaan luar biasa ini. Kamu ketemu berlian,
Kamu ketemu permata yang indah, kamu ketemu, padahal itu nggak akan dibawa ke dalam kapal. Kan kamu disuruh nyari bekal kan? Kok ketemunya janda, boleh nggak dibawa ke kapal? Karena kodanya apa? Lu mau buat apa? Orang disuruh nyari bekal malah bawa janda, lu gimana sih? Terus bawa emas, itu buat apa? Nggak ada gunanya gitu loh. Yang berguna apa? Bekal yang bisa dimakan itu yang ditunggu-tunggu gitu loh. Lah, bekal kita untuk ke akhirat apa? Tak aman. Lah fulus. Lah kalau kamu kok punya fulus sekoper masuk kuburan gimana? Oh, akhirnya kubur kamu dibolongin sama orang. Nanti punya emas seton gitu, masuk kuburan boleh? Jadi salah bawa bekal gitu loh. Yang tujuannya suruh ngambil bekal yang penting malah diurusin yang nggak ada gunanya untuk di kapal. Sayang apa? Kamu kepencut gitu, kepencut apa? Tertipu, cantol sama sesuatu yang menurut kamu menarik gitu loh. Padahal nggak ada gunanya. Maka yang demikian bukanlah pekerjaan orang mukmin yang pintar gitu. Orang mukmin yang pinter mesti nggak begitu. Mesti kalau dipesenin, ini kapal mau cepat berangkat. Dan ini akan langsung menuju tempat yang istimewa, surga yang indah, tempat yang kekal. Cari bekal sementara sebentar langsung naik lagi. Oke. Maka yang akan dibawa ya nggak akan banyak. Atau gambarnya beginilah, kamu dari sini naik mobil mau ke Bekasi. Dari sini Bekasi berapa kilo? 70 kilo ada? Hah? Berapa kilo? Sini Bekasi berapa kilo? 100 kilo ada? Hah? Berapa? 65? Oh, 35. Kira-kira kalau naik mobil, naik motor berapa jam, Ras? Sini Bekasi berapa jam naik motor? 1 jam. Naik mobil 2 jam. Iya, kalau nggak macet berapa? 2 jam, 1 jam setengah lah. Ya. Terus kamu harus melakukan perjalanan. Terus kamu berhenti ke pasar nih, berhenti ke minimarket. Di minimarket itu kamu akan mengambil sesuatu untuk bekal ke Bekasi. Kira-kira bekalnya seberapa? Semobil penuh, sebagasi dipenuhin apa gimana? Itu orang pintar tuh begitu gitu loh. Tahu kalau perjalanan saya ini nggak jauh, ya bekalnya sedikit aja. Biar apa? Saya jalannya nggak berat gitu. Lah kalau bekal sekarung cuma kamu gembol Bekasi, cuman aqua segelas nggak habis, buat apa bekal? Gunanya apa gitu loh?
Jadi orang yang pinter nggak begitu, tahu nih tujuannya mau kemana, bekalnya berapa yang disiapkan, itu yang dipersiapkan, gitu loh maksudnya. Nggak akan berlebihan, nggak akan salah ngambil bekal gitu. Mau ke Bekasi bawa beras 2 kintal namanya. Lu mau nginep di sana, mau 2 tahun di sana bro. Jadi orang pinter akan tahu kemana perjalanannya dan bekal apa yang harus disiapkan. Terus kebodohan yang kedua apa? Adanya dia mengulur-ngulur waktu dan lama-lama dalam mengerjakan urusan dunia, itu karena dia menyangka dirinya akan tetap tinggal sampai nanti. Dianggap hidupnya akan masih lama, hingga dia menunda-nunda urusan. Bentar lagi lah, 10 menit lagi, bentar lagi, ini juga habis ini selesai. Kayak kenapa? Saya kan masih panjang hidupnya, jadi gampang habis ini sholat terus gitu loh. Kamu anggap itu akan waktu yang akan bisa kamu lalui yang di pikiran kamu tuh. Habis ini saya mau begini. Kebodohan yang kedua menganggap kamu akan terus panjang umur sesuai dengan yang di pikiran kamu. Itu kebodohan yang kedua bagi seseorang yang menunda-nunda waktunya untuk ngerjain urusan akhirat. Maka jadilah dia orang yang panjang angan-angan dan orang yang pikirannya terlalu berpikir terlalu jauh. Maka yang namanya panjang angan-angan itu menjadi sebab seseorang meninggalkan taubat. Orang yang panjang angan-angan, nantilah. Kan saya mau habis ini, mau begini. Dianggap umurnya masih akan panjang. Orang yang begitu mesti orang yang mudah menunda-nunda taubat. Taubat nanti masih panjang umurnya. Ngapain masih muda tobat termaksiat lagi tobat lah. Ntar aja tobat mah sekalian, kalau udah mau game tuh baru tobat. Itu karena panjangnya angan menganggap umurnya akan terus panjang di dunia. Dan orang yang panjang angan-angan akan lebih mencintai dunia hingga dia akan sulit cinta akhirat. Tapi orang yang sebaliknya angan-angannya mau mati, yang angan-angannya pendek, yang menganggap saya itu nggak tahu umur saya kapan, mesti dia lebih cinta akhirat dari dunia. Mesti dia nggak akan nunda-nunda urusan akhirat. Kenapa? Dia tahu saya belum tentu panjang umur saya. Udah langsung sholat aja lah. Langsung aja. Ini konsekuensi yang akan diperoleh orang-orang yang panjang angan. Karena datangnya kematian itu tidak bisa diperkirakan waktunya. Kematian itu mendadak. Kematian itu mengagetkan. Kematian itu cepat. Kematian itu di luar perkiraan. Ketika kamu kok panjang angan-angan, mesti nggak akan menduga kalau sebentar lagi akan ada kematian. Dan juga mengerjakan urusan dunia itu tidak ada habisnya. Kalau urusan akhirat selesai. Kayak apa? Wajibnya zuhur, kamu sholat terus selesai. Nunggu asar sholat terus selesai. Nunggu. Nah kalau urusan dunia nggak ada selesainya.
Kata kamu nih, nanti habis ini beres. Kata siapa? Habis ini selesai muncul butuh ini. Butuh ini selesai muncul yang ini. Selesai muncul yang terus tuh. Hingga itu menghabiskan waktu kamu, hingga kamu meninggalkan urusan akhirat. Contoh ngurusin apa kamu? Ngurusin satu hal dunia lah. Hah? Kamu ngurusin motor. Motor kamu kotor nih kena hujan. Wah, cuci bentar lah. Cuci, habis cuci motor nanti saya mau langsung sholat. Tengah-tengah nyuci, sabunin, airnya mati. Ngurusin air. Air apa? Pompanya mati, ngurusin pompa. Ini nyambung nih, nggak selesai nanti. Ntar pompa kamu benerin, udah beres, nyala, selesai airnya, bersih motornya, terus badan kamu yang kotor. Ngurusin badan kamu yang kotor. Sabunnya nggak ada. Ini nyambung terus, itu dunia begitu, nggak bisa atau kamu anggap habis ini selesai, nggak ada, dunia begitu nggak ada. Dunia itu terus bersambung kebutuhannya. Beda sama urusan akhirat. Maka satu pekerjaan dunia akan membawa pada pekerjaan lainnya. Apabila selesai satu, maka akan ada urusan lainnya terus begitu dunia. Ente tadinya nggak punya mobil, punyanya motor nih, pengen beli mobil. Kalau udah beli mobil selesai nggak? Apa? Ngurusin garasi, mau gua taruh mana mobilnya. Kalau motor, taruh belakang pintu jadi, senderin tembok jadi. Kalau punya mobil perlu garasi, garasinya perlu dikunci. Merasa nggak aman perlu pakai satpam, CCTV. Ini dari satu pekerjaan nyambung tuh, pekerjaan ini, pekerjaan itu. Dunia begitu selalu, nggak selesai di situ, nggak. Udah, ntar motor mobilnya rusak perlu bawa ke bengkel, bensinnya ngurusin ini, ngurusin terus nyambung sampai nanti karena kamu saking asiknya ngurusin dunia melupakan urusan akhirat. Ini menjadi budayanya dunia begitu, gitu loh. Iramanya dunia begitu. Kalau kamu menikmati irama ini, ya kamu mesti kehilangan urusan akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, paling banyaknya teriakan penyesalan orang ahli neraka karena melalaikan waktunya ibadah. Orang ahli neraka itu yang banyak bukan karena zina, bukan. Yang banyak bukan karena minum arak, bukan. Kenapa dulu saya zina? Enggak. Yang banyak teriakan penyesalan, kenapa dulu saya menunda waktu saya untuk ibadah. Kenapa saya nunda waktu saya untuk ke majelis taklim? Kenapa saya tunda waktu saya untuk nggak ke masjid? Kenapa saya tunda waktu saya? Kenapa tadi? Salah perhitungan. Itu penyesalan mereka. Kenapa gua bodoh banget? Kok bisa salah ngitung saya gitu loh. Padahal gelarnya sarjana matematika, sarjana ekonomi ada. Kalau kamu kan SAG, sarjana alam
ada lagi sarko, sarjana kubur. Ini gelarnya SE, sarjana ekonomi, berarti kan urusan pinter nggak? Masih salah ngitung coba. Itu kata Nabi, yang paling banyak nanti teriakan orang ahli akhirat, nyesel karena menunda waktunya untuk ibadah. Terus kebodohan yang ketiga apalagi? Perkataan kalian yang mengatakan, apabila aku selesai mengerjakan kesibukan ini, baru aku akan mengerjakan ibadah. Ini omongan kamu nih. Selesai ini, beres 10 menit, saya sholat. Maka terkadang masih punya waktu untuk bisa mengerjakan ibadah tersebut, tapi niat ibadahnya yang awalnya kuat jadi kendor. Azan nih, sholat. Ini belum selesai, bentar lagi, bentar lagi, bentar lagi. Begitu selesai, masih cukup. Sholatnya udah Allahu Akbar, bismillah. Hingga udah berkurang keinginan untuk ibadahnya. Dan orang yang mengulur waktu, kebodohannya lagi, dia merasa bisa menyelesaikan pekerjaannya sendiri hingga lupa pertolongan Allah. Ini kebodohan yang ketiga. Habis ini 10 menit gampang beres. Pak, HP Pak rusak, servis HP ditunggu. Ada begitu nggak? Ada ya? Cek. Ya udah 10 menit. Orang sampai 2 bungkus nggak? Pak, kapan Pak? Nggak kelar-kelar. Dari mulai zuhur sampai asar hilang, sampai gara-gara apa? Menganggap di ilmunya beres ini mah ganti ini doang beres. Ini mah ganti ini selesai, ini mah ganti ini. Hingga dia nggak inget Allah, nggak inget kalaupun itu selesai atas pertolongan, udah nggak inget la haula wala quwata. Dianggap saya punya haul, saya punya kuwah untuk bisa mengerjakan sesuatu. Itu kebodohan yang ketiga. Lupa kepada pertolongan Allah, menganggap dirinya punya amal, menganggap dirinya punya perbuatan, padahal ketika dia pinter, dia akan ingat wahdaniyah fil af'al, esanya pekerjaan, esanya yang berbuat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ini kok akan jadi atas pertolongan Allah. Berapa? 10 menit Pak. Ya udah, tapi tunggu ya, saya sholat dulu. Wah, kalau sholat saya mau tempat lain aja Pak. Ya udah, tempat lain aja. Gitu mestinya, gitu loh. Jangan. Kamunya tuh salah perhitungan tuh. Jangan. Gua kerjain dah bentar dah, jangan bawa ke tempat lain. Milih mana? Milih sholat apa nyervis? Pak, pesan minyak wangi Pak, itu berapa graman? Ini 10, ini 15, ini 25. Tunggu ya Pak, saya sholat dulu. Oh, pindah tempat lain. Iya Pak. Sayang gitu loh kalau misalnya. Maka kalau ulaiti dulu, orang-orang dulu, dia buka toko pagi, jam 12 tutup.
waktunya zuhur, makan siang, nanti habis itu buka lagi. Ini Pak, saya perlu semen 100 sak, sekarang kirim. Toko tutup, mau sholat zuhur. Ini nggak sayang Pak? Nggak ada sayang, lu cari material lain. Ya udah, dia sholat, makan, selesai, buka lagi, balik orangnya. Kok balik Pak? Toko yang lain nggak punya stoknya Pak. Itu rezeki begitu. Lu mau, kalau sampai ke tempat lain gua rugi nih. Itu perhitungan kamu. Panjangnya angan kamu. Padahal kalau rezeki kamu nggak bakalan ketuker. Gitu mestinya. Itu orang pintar begitu, perhitungannya perhitungan akhirat. Lah kita enggak. Maka disebut oleh Shahibul Kitab, kita ini orang yang ya Allah. Maka sebagian manusia oleh Allah diberikan kesehatan dan harta, lalu digunakan untuk ibadah, maka itu tandanya dia telah mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan, yang rupanya kesehatan dan harta. Dan dia tergolong menjadi orang-orang yang beruntung karena bisa menggunakan apa yang diberikan Allah untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk ibadah dan mentaati perintah-perintahnya Allah. Siapa yang menyia-nyiakannya, maka dia tidak mensyukuri nikmat tersebut, dan itu tandanya dia telah dihinakan oleh Allah, menjadi orang-orang yang celaka. Maka wajib bagi seorang murid melakukan pekerjaan yang bisa membawanya dekat kepada Allah sebelum habis waktunya, karena waktu itu bagaikan pedang. Apabila kita tidak putuskan, kita gunakan waktu untuk hal yang baik, maka waktu itu yang akan memutuskan kita. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kamu kan enggak, time is beda lagi. Ini kan time is money. Bukan. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kamu enggak pakai untuk memutuskan sesuatu, kamu yang diputus sama waktu, enggak, kamu menyesal gitu loh. Kenapa waktu itu saya begini? Kenapa waktu itu menyesal kamu? Kamu diputus oleh waktu gitu loh. Bukan waktu itu kamu gunakan untuk yang baik hingga kamu memanfaatkan waktu, tapi kamu diputuskan kebaikannya oleh waktu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan suhuf. Kalau Nabi Muhammad dapatnya apa? Kitab Al-Quran. Maka Nabi Ibrahim mendapatkan suhuf atau lembaran wahyu dari Allah. Wahyu yang isinya lembaran-lembaran. Maka dalam suhuf Nabi Ibrahim disebutkan hendaknya kita membagi waktu 24 jam menjadi 4 bagian hingga akan disebut orang yang pinter. 24 jam dibagi 4. Yang pertama ada waktu untuk berzikir. Yang kedua ada waktu untuk muhasabah diri, untuk khalwat, untuk menghitung apa yang kurang dari dirinya, apa yang belum baik dari dirinya, apa yang jelek dari sifat-sifatnya. Dihitung nih, harus punya waktu itu tuh. Oh, saya masih ketemu orang masih sombong. Oh, saya ketemu orang masih suka iri. Saya masih cinta dunia. Oh, dimintain sesuatu saya belum ngasih. Oh, itu muhasabah diri namanya. Mencari hal-hal apa yang kurang dalam dirinya.
Terus yang ketiga, waktu untuk tafakur alam. Oh, ini dalil wahdaniyahnya Allah, dalil kudratnya Allah, dalil ini ilmunya Allah. Yang keempat, waktu untuk mencari nafkah. Ini seseorang harus bisa membagi waktunya menjadi 4 bagian ini gitu. Kalau satu hari nggak ada ini, berarti kamu membuang-buang waktu kamu gitu loh. Kamu punya kerugian karena kehilangan keuntungan dari waktu tersebut. Berkata Imam Ghazali radhiyallahu an, waktu untuk tidur itu tidak boleh lebih dari 8 jam. 24 jam maksimal tidur 8. Sisa berapa? Lu matematika aja nggak bisa ngitung, ya Allah. 16. Karena itu waktu terbuang sia-sia, hingga jangan ditambah lagi waktunya untuk tidur. Bila tidurnya tanpa niat untuk ibadah, lalu sisa waktu yang telah dipakai untuk tidur itulah yang dibagi jadi 4. Gitu maksudnya. Yang 16 tadi untuk kerja berapa jam cari nafkah? 10 jam. Astagfirullahaladzim. 8. Oh, saya kerjanya 15 jam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidur 8 jam, kerjanya 15 jam. Innalillahi berarti. Berarti yang 16 jam dibagi jadi 4. Oh, taruh waktu untuk kerja berapa jam? 8 jam juga. Bisa berapa? 8 jam. 8 jam dibagi 3. Udah kamu yang ngatur tuh. Oh, berarti jam sekian saya akan begini, jam sekian saya akan begini, jam sekian. Maka orang yang bisa membagi waktunya ini, maka jadilah dia orang yang pinter. Kalau Imam Syafi'i membagi waktunya malam jadi 3, siang jadi 3. Syafi'i itu malam harinya dibagi apa? Awal waktu maghrib, isya, ibadah, ngajar nih. Selesai ngajar, tidur. Bangun tidur, ibadah di malam hari sampai subuh. Itu rutin begitu. Awal waktunya untuk ngaji, selesai ngajar, mau ngaji, mau belajar, istirahat, tidur, bangun malam, ibadah sampai subuh. Jadi malamnya dibagi 3, siangnya begitu, dibagi 3. Cari nafkah, untuk cari maisha, untuk ketemu tamu, untuk menyelesaikan masalah, sampai nanti ketemu maghrib lagi. Jadi nanti pagi sampai jam 10 ada waktu kailulah, istirahat lagi nih. Kan malam cuma 3 jam tidur, maka paginya dia ganti 3 jam. Ya, tidurnya nggak lebih dari 6 jam, nggak sampai 8 jam. Di malam dia tidur 3 jam, siang tidur 3 jam. Sisanya tinggal dibagi tuh mau dipakai apa. Ini namanya manajemen. Ente yang di manajemen duit aja. Ini duit saya sekian buat ini, sekian. Manajemen duit pinter, manajemen waktu enggak pinter. Ini maka kita ketika tidak bisa membagi waktu kita, kapan waktunya taklim, kapan tafakur kepada Allah, kapan zikir kepada Allah, maka kita dihitung orang yang tidak bisa membagi waktu kita. Maka harus kita siapkan diri kita, kapan kita punya waktu untuk zikir, kapan punya waktu untuk muhasabah diri, kapan punya waktu untuk tafakur sifat-sifat Allah, dan kapan punya waktu untuk mencari nafkah. Yang repot tidurnya aja 12 jam, repot nih. Tidurnya
12 jam. Sisanya berapa? 12 lagi. Kerjanya jangan sampai kita kayak sapi, maksudnya pagi bangun, mandi, makan, kerja. Ya, sapi begitu kan? Bangun pagi ngapain? Makan, terus mandi, berangkat kerja ke sawah. Pulang kerja, mandi, makan, tidur. Ya. Bangun lagi ngapain? Makan, mandi, kerja. Terus pulang, makan, mandi, tidur. Itu kalau begitu ya Allah, sapi kita udah betul-betul dah. Hah? Loh, yang senang siapa begitu? Bini kamu, laki gua mah gak ada duanya, laki gua mah. Ya. Ente minta apa cuma bini pijitin, oke, udah apa aja lah, yang penting pulang kerja, makan, tidur. Besok pagi makan, kerja. Semua gua mau nggak ada. Nah, entenya rugi banyak dong. Gak dapat waktu apa-apa ya begitu. Ya, jadi yang pinter memanage waktu hingga kita mendapatkan keuntungan modal untuk akhirat. Jadi kalau digambarkan kapalnya tadi berhenti sebentar, sebenarnya ngapain? Ya tadi waktu bisa untuk zikir, nafkah, terus langsung kembali ke kapal berangkat. Itulah. Manfaatkan yang sebaik-baik. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah petunjuk, diberi oleh Allah kesempatan, diberi oleh Allah taufik untuk mudah mengatur waktu kita, manfaatin waktu kita hingga mendapatkan keberuntungan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shallallahu ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba tawsil kulli hauba astolana aurati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wal muslimina ajma'in rabbi fadlan wa judan mannan la biktisabi madha bi kulli zulli wa alihi wa sahbihi dada tahzi suhbi alhamdulillahi fil badi wa tanahi ana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.